Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, buat yang belum tahu, channel ini membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi, buat kalian yang tertarik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Nah, hari ini aku mau cerita tentang 5 kecelakaan pesawat yang sampai saat ini black box-nya belum juga ditemukan. Black box atau kotak hitam itu wajib ada di setiap penerbangan karena black box ini sangat penting. Black box terdiri dari FDR atau Flight Data Recorder yang berisi tentang rekaman data penerbangan dan juga CVR atau Cockpit Voice Recorder yang berisi tentang rekaman suara di ruang kokpit. Biasanya, black box ini disimpan di bagian ekor pesawat. Karena bagian ini dinilai paling aman jika sebuah kecelakaan pesawat terjadi. Jadi sebegitu pentingnya black box ini, jika terjadi kecelakaan pesawat dan black box-nya tidak ditemukan, maka penyebab kecelakaan pesawat itu tidak bisa dipastikan dan hanya sebatas dugaan saja. Bahkan, ada yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Nah, inilah 5 kecelakaan pesawat yang sampai hari ini black box-nya tidak bisa ditemukan. Yang pertama, ada Malaysia Airlines MH370. Kecelakaan pesawat MH370 ini terjadi di tanggal 8 Maret 2014. Pesawat MH370 ini memiliki rute Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Beijing, China. Saat itu, pesawat ini membawa 227 penumpang dan 12 awak pesawat. Dilansir dari Britannica, pesawat MH370 berangkat jam 12.41 malam waktu setempat. Lalu 1 jam kemudian, MH370 telah berada di ketinggian 10.700 meter. Pesawat MH370 dijadwalkan tiba di Beijing pukul 6.30 pagi waktu setempat. Tapi sekitar pukul 2.40 waktu setempat, MH370 hilang kontak. Setelah 1 jam terlambat dari jadwal pendaratan, Malaysia Airlines mengumumkan jika pesawat MH370 hilang. Padahal, saat pesawat MH370 lepas landas, tidak ada masalah atau sesuatu yang ganjil. Sebelum MH370 hilang kontak, tidak ada sinyal tanda bahaya, tidak ada laporan cuaca buruk, dan juga tidak ada laporan tentang masalah teknis yang dikirim dari pesawat MH370. Jadi, semuanya normal dan tidak ada masalah. Pencarian pun segera dilakukan, tapi sampai sekarang, black box-nya belum juga ditemukan dan penyebab jatuhnya pesawat MH370 masih menjadi misteri. Kedua, Asiana Airlines 991. Asiana Airlines dengan nomor penerbangan 991 adalah pesawat kargo. Tanggal 28 Juli tahun 2011, pesawat ini dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, menuju ke Bandara Internasional Pudong, Shanghai, China. Saat itu, pilot yang bertugas bernama Choi Sang-ki yang berusia 52 tahun dan co-pilot yang bernama Lee Jong-woong yang berusia 44 tahun. Pilot dan co-pilot memiliki pengalaman lebih dari 19.000 jam terbang. Pesawat 991 ini berangkat dari Incheon jam 2.47 waktu setempat. Lalu di jam 4.03, awak pesawat 991 melapor jika ada api di pesawat. Mereka meminta untuk pendaratan darurat di Bandara Jeju. Dan akhirnya 18 menit setelah permintaan pendaratan darurat, atau sekitar 1 jam lebih 8 menit setelah lepas landas, pesawat kargo 991 hilang kontak dan diduga jatuh di barat daya Pulau Jeju. Black box pesawat 991 tidak berhasil ditemukan dan penyebab jatuhnya pesawat ini pun belum bisa dipastikan. Diduga pesawat jatuh karena ada api di pesawat yang menyebabkan pesawat ini terbakar dan akhirnya jatuh. Tapi untuk penyebab pastinya
mungkin tidak akan pernah terungkap karena black box pesawat 991 tidak bisa ditemukan sampai saat ini. Ketiga, Bellevue Airlines 210. Bellevue Airlines merupakan maskapai asal Nigeria. Di hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2005, pesawat nomor 210 milik Bellevue Airlines mengalami kecelakaan. Awalnya, pesawat 210 ini akan terbang dari Bandara Murtala Muhammad, Kota Lagos, Nigeria, menuju ke Abuja, Nigeria. Pesawat ini dijadwalkan berangkat dari Lagos pada pukul 7.50 malam waktu setempat dan akan menempuh perjalanan selama 50 menit untuk sampai di Abuja. Pesawat ini membawa 111 penumpang dan 6 orang kru pesawat. Jadi total ada 117 orang dalam pesawat itu. Namun 3 menit setelah lepas landas, pesawat 210 mengirim panggilan darurat. Lalu 2 menit setelah panggilan darurat itu, Menara Kontrol Lagos kehilangan kontak dan pesawat hilang dari radar. Setelah itu, tim penyelamat langsung dikerahkan ke tempat jatuhnya pesawat. Dan saat itu dikabarkan tidak ada satupun tanda-tanda dari penumpang yang selamat. Dan akhirnya, sebanyak 117 orang yang ada di pesawat itu tewas. Sayangnya black box pesawat ini tidak bisa ditemukan, sehingga penyebab jatuhnya pesawat ini pun tidak bisa diketahui secara pasti sampai hari ini. Keempat, Cam Air 904. Cam Air merupakan maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Kabul, Afghanistan. Sayangnya, di tanggal 3 Februari tahun 2005, sebuah kecelakaan menimpa salah satu pesawat milik maskapai ini. Pesawat naas ini memiliki nomor penerbangan 904. Pesawat ini memiliki rute domestik yaitu dari kota Herat menuju ke Kabul, Afghanistan. Saat itu, pesawat ini membawa 96 penumpang dan 8 orang kru. Tak lama setelah lepas landas dari Herat, dikabarkan pesawat ini kehilangan fungsi radar. Akhirnya pesawat ini hilang kontak dan menghantam sebuah gunung yang ada di dekat kota Kabul. Dilansir dari The New York Times, 104 orang alias seluruh penumpang yang ada di pesawat itu tewas. Dan sayangnya, black box pesawat ini tidak bisa ditemukan. Jadi penyebab pasti kecelakaannya pun belum bisa diketahui. Kelima, MK Airlines 1602. MK Airlines merupakan maskapai penerbangan yang berasal dari Ghana. Dan tragedi kecelakaan pesawat juga tak luput dari maskapai ini. Tepatnya tanggal 14 Oktober tahun 2004, sebuah kecelakaan menimpa pesawat dengan nomor penerbangan 1602 dari maskapai ini. Pesawat 1602 adalah pesawat kargo dengan jenis pesawat Boeing 747-244. Sebelum kecelakaan terjadi, pesawat 1602 telah tiba di Halifax, Kanada, untuk mengambil makanan laut dan mengisi bahan bakar sebelum menuju ke Zaragoza, Spanyol. Dilansir dari CBC News, pesawat 1602 ini mengalami kecelakaan karena gagal mendapatkan kecepatan yang cukup untuk terbang, sehingga ekor pesawat mengalami tabrakan dan pesawat pun meledak. Pilot dan kru pesawat tidak ada yang selamat. Dan black box pesawat ini juga hancur, jadi penyebab gagal terbangnya masih jadi misteri sampai hari ini. Nah, sekian dulu cerita untuk hari ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang kisah hari ini? Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf bila aku ada salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye bye.